Laskar, nyalakan kamera Anda. Oh, Graceman. Ya, selamat malam Edis. Ya, selamat malam Graceman. Kristen ya Bang ya? Ya, salam, selamat malam. Shalom, selamat malam Bang. Gimana Bang? Abang mau menyampaikan apa Bang? Ya, tentang tema ini yang dibuat Edis. Bukan dogma yang menyelamatkan, tapi karena melakukan perintah Tuhan Yesus. Apakah Anda setuju? Begini Edis, dogma itu penting, yaitu fondasi iman kekristenan. Saya tidak bilang tidak penting Bang. Yang saya katakan, bukan dogma yang menyelamatkanmu, tetapi karena melakukan perintah Tuhan Yesus. Apakah Abang setuju atau tidak setuju? Kalau kamu hanya merujuk kepada hanya Yesus, tapi tidak membahas Tritunggal, itu sama sekali itu membantah apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Bang, yang menjadi rujukan kita itu Bible, Tuhan Yesus, atau bapak-bapak gereja? Mana lebih tinggi Tuhan Yesus sama bapak-bapak gereja Bang? Bapak-bapak gereja itu bukan tidak membahas Yesus Kristus. Bang, pertanyaan saya, mana Bang yang Abang ikuti? Bapak-bapak gereja atau Tuhan Yesus? Bapak-bapak gereja itu manusia biasa Bang. Oke, gini aja lah, pelan-pelan. Ya. Saya tanya sama Anda, nabi-nabi melakukan kesalahan nggak? Ya, melakukan. Daud melakukan dosa nggak? Ya, melakukan dosa. Bapak-bapak gereja berdosa nggak? Ya, melakukan. Melakukan kesalahan nggak? Ya, namanya manusia bisa melakukan. Baik, makanya saya tanya sekarang kembali ke sini. Pertanyaan saya Bang, yang menyelamatkan seseorang itu dogma atau apa karena dia melakukan perintah Tuhan Yesus? Atau gini aja lah, kita buat panitia surga. Gini, kita bikin panitia hayalan dulu Bang ya. Coba ikuti sebentar. Kita bikin ada meja persidangan. Kemudian ada orang ngantri mau seleksi panitia masuk surga. Contoh nih Bang, contoh. Ini kalau Abang yang jadi anunya. Panitia seleksi masuk surga. Tritunggal? Iya. Surga. Surga. Wanes? Iya, Wanes. Neraka. Nomor 4. Percaya hipostasis union? Iya. Surga. Bang, apa kita mau bikin ajaran Kristen seperti itu Bang? Kristen bukan itu Bang. Kristen itu adalah bagaimana manusia dibentuk supaya dia itu semakin hari semakin serupa dengan karakter Yesus. Apakah kita ini sudah mirip dengan Tuhan Yesus atau belum Bang? Percuma Bang kita bahas hipostasis union, setara, Tritunggal, setara begini dan lain sebagainya. Kalau kita miripnya sama Muhammad Bang. Kalau kita mirip sama Muhammad, mau kita paham Tritunggal, mau kita paham apa kayak. Coba Bang, kalau kita tidak mirip dengan Tuhan Yesus Bang, artinya kita tidak melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Hendaklah kamu hidup seturut dengan apa yang kuajarkan kepada kamu. Coba Bang, kalau seseorang miripnya. Coba sekarang saya tanya sama Anda. Dia paham nih, Tritunggal. Dia ngerti hipostasis union. Wah, dalam hakikatnya begini, ripat, makripat, kurupat, dan lain sebagainya. Tapi dia mirip sama Adolf Hitler. Kira-kira gimana Bang? Nah jadi kalau ditanya, Adolf Hitler, tapi saya Tritunggal loh. Surga. Apa kayak begitu Bang ajaran Kristen? Coba sekarang saya tanya. Ya begini, ya memahami dogma doktrin itu Edis, ya kita tidak terlepas. Kalau kita membahas Yesus itu menyangkut kepada Kristologi. Itu masuk pada dogma dan doktrin. Bang, sama yang dikatakan oleh Ememer tadi malam. Saya tidak mengingkari itu. Ini kalian yang salah paham. Yang saya tanya itu Bang, manusia diselamatkan oleh karena dogma yang ada di kepalanya atau karena dia melakukan perintah Tuhan Yesus? Atau karena dia percaya mengasihi Tuhan Yesus?
Iya bisa ya, perbuatan itu bukan sebagai penekanan ya. Kalau perbuatannya itu lari dari hal yang fundamental, seperti tadi malam ya, dogma itu ruwet versus ajaran yang sederhana ya. Seperti tadi malam itu ya. Kalau kamu buat seperti itu, ajaran yang sederhana itu bisa merusak hal-hal yang fundamental. Di mana merusaknya? Ketika seseorang mengasihi Tuhan Yesus, dia ingin melakukan menjalani hidup ini seperti yang Tuhan Yesus contohkan, di mana merusaknya? Merusaknya begini, hal yang fundamental itu seperti ya, Edis mengatakan di beberapa viti Edis ya tentang 3 kurios. Ya, Edis mengatakan 3 kurios kan? Baik, saya akan kasih contoh. Silakan. Baik, tahu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub? Ya, tahu, Yohanes. Oke. Ketika perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub, apa yang perempuan Samaria itu katakan kepada Tuhan Yesus? Ya. Apa perkataan Apa apa menurut katanya? Edis itu? Bukan menurut saya. Coba apa? Iya, kan Edis mengutip apa di situ? Perempuan Samaria itu berkata, "Ya Tuhan, sekarang aku tahu bahwa Engkau seorang nabi." Betul nggak? Ya. Kata Tuhan di situ maksudnya apa? Tuhan pencipta alam. Bukan. Kata Tuhan di situ maksudnya kata kurios, kata sapaan kepada orang yang dihormati. Betul? Atau Tuan, Ya, bahasa itu Indonesianya kurios. Tuan. Tuan. Kata-kata Tuhan dengan kata Tuan ini udah saya bilang seratusan kali, itu kata yang sama. Nah, ketika perempuan Samaria tersebut berkata, "Ya Tuan," atau "Ya Tuhan," atau "My Lord," atau "Gusti" lah. Anggap aja dia orang Jawa lah. Anggap aja Tuhan Yesus orang Jawa, perempuan Samaria juga orang Jawa. Maka perempuan itu akan berkata, "Gusti, sekarang saya tahu bahwa Engkau seorang nabi." Ketika perempuan Ya. Samaria itu berkata bahwa dia tahu bahwa Yesus seorang nabi, "Oh, neraka kau, neraka. Karena kamu cuma bilang Yesus nabi aja. Oh, neraka kamu, neraka. Nah, neraka." Apakah ada di situ dikatakan kamu mengimani Tritunggal enggak? Ada enggak begitu? Enggak. Makanya ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu mengasihi Tuhan Yesus dan mengundangnya untuk datang ke kampungnya. Apa kata Tuhan Yesus? Apakah bencana ada pada dia? Tidak. Tetapi keselamatan ada pada mereka, orang-orang Samaria tersebut. Karena perempuan tersebut mengakui Yesus sebagai nabi yang akan datang. Kenapa kita ini kok ribet-ribet? Pemahaman seseorang itu bertahap. Apa ada di situ dibilang, perempuan Samaria, kau mengimani Tritunggal nggak? Hipostasis union kau paham nggak? Paham nggak? Apa ada seperti itu? Atau satu lagi contoh, saya kasih satu contoh lagi. Ketika Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang lainnya yang juga disalibkan. Apa kata seorang yang di sisi Tuhan Yesus? Dia bilang begini, "Ya Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang kembali sebagai Raja." Apa kata Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus bilang, udah belajar Tritunggal belum? Udah paham belum kamu hipostasis union? Udah paham belum? Apakah ada seperti itu, Bang? Nah, bukan maksudnya begitu, Edis, ya. Bukan maksudnya begitu. Di surga nanti apakah ditanya begitu? Bukan begitu maksudnya, Edis. Ya. Bang, makanya saya bilang, kita ini Bang. kan membahas ya, silakan. Doktrin dan dogma itu kan kita harus tahu seperti bagaimana Allah itu. Melalui doktrin itu kita harus mengenal dia. Ya kan? Contoh saya berandai-andai ya, saya ingin tanya kepada Edi, saya ini berandai-andai. Bang, mengenal Allah, mengenal Bapa di surga bukan lewat doktrin, Bang. Mengenal Bapa di surga itu dengan perantaraan Tuhan Yesus. Jika kita mengasihi Yesus, maka kita mengasihi Bapa di surga. Jika kita taat tunduk kepada Yesus, maka kita taat tunduk kepada Bapa di surga. Yang saya bilang tadi Pak Edis, mengenal Allah bukan Bapa yang saya maksudkan. Okay. Bagaimana kita mengenal Allah itu? Harus Tritunggal.
Bukan harus Tritunggal, Edis. Nah, terus kalau Makanya kau aja perlu bilang namanya tidak, ya ngapain doktrin, kau doktrin. lanjut-lanjutkan? Kalau kau saja bilang tidak, kenapa kau harus lanjut-lanjutkan? Iya, di dalam doktrin itu ada konsep Tritunggal. Benar tidak? Oke bang, Ya. saya tanya dulu sama bang. Bang, Saya, sebentar, Edis. Saya ini berandai-andai, saya katakan bukan orang percaya dan saya tidak mengenal kekristenan. Ini nantinya Edis akan memahami apa yang dimaksud dengan dogma dan doktrin. Saya ingin berandai-andai, saya bukan yang dikatakan bukan orang percaya, saya berandai-andai saja. Saya ajukan pertanyaan kepada Edis. Menurut Edis, siapakah Yesus Kristus di dalam Alkitab? Mesias. Sang Mesias. Dan kenapa disebutkan kepada dia yang lain, Yesus anak Allah, Yesus anak manusia? Menurut Edis bagaimana? Anak manusia karena Pemahaman karena memang betul-betul manusia. Mesias Ya. dia sebagai yang diurapi. Anak Allah, Ya. ya bagaimana? Anak Allah itu bagaimana? Bukan cuma Yesus saja bang yang anak Allah. Yesus anak tunggal Allah. Orang-orang yang membawa damai itu juga disebut sebagai anak-anak Allah. Kita ini Saya tanya ketika yang lain. Saya tanya ini pribadi kepada Yesus. Kan dia dalam Alkitab disebut kepada dia Yesus anak Allah. Bang, anak Allah itu ungkapan Sang Mesias merujuk kepada kitab Daniel. Anak Allah yang maha tinggi yang akan memerintah dunia untuk selama-lamanya. Nanti di kedatangannya yang kedua. Maksud saya itu begini loh bang. Keselamatan itu bukan karena kita paham dogma-dogma seperti itu bang. Tadi kan sudah saya bilang bang. Seandainya ada panitia masuk surga, bukan itu ujian sekolah teologi bang, bukan ujian masuk surga. Kalau ujian sekolah teologi mungkin seperti itu, tergantung pun teologimu apa. Kalau teologimu Wanes nanti lain lagi. Kalau teologimu yang beda, denom beda teologi bang. Bang, udah cukup berantem soal dogma, udah cukup berantem soal teologi bang. Sekarang udah tahun Teologi 2025. Sekarang nah, ini itu udah salah Edi sebenarnya di sini ya, bukan teologi Wanes. Nah, kalau dikatakan Wanes itu aliran, bukan teologi. Oke, Ya, baik. Sekarang saya tanya dulu lah, biar kita nggak panjang-panjang dah. Gini bang, jangan mengira bahwa saya itu saya itu anti terhadap Tritunggal, anti terhadap bukan bang. Begini bang, saya itu hanya ingin kita itu fokus supaya apa? Supaya kita itu memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Injil supaya apa? Supaya mereka menerima dulu Tuhan Yesus. Begitu bang. Jangan kita cocolin dogma-dogma. Sedangkan dogma-dogma sendiri aja kalian juga ribut-ribut. Sekarang saya tanya. Siapa orang yang mencetuskan rumusan Tritunggal? Tertulian. Bahasa apa? Mencetuskan Tritunggal. Tertulian. Ya, Tertulianus. Oke, Tertulianus. Anda tahu nggak bahwa Tertulianus itu akhirnya meninggalkan konsep Tritunggalnya itu? Ya, itu bukan itu kan itu, tapi tetap mencetuskannya itu kan bukan hal apakah Tertulianus meninggalkan atau tidak. Aduh, susah ini orang. Bang, saya ulangi satu kali lagi. Anda tahu nggak bahwa orang yang merumuskan Tritunggal, yang merumuskan hipostasis union, yang satu persona tiga pribadi itu, apa satu hakikat tiga pribadi, tahu? Itu saya bacakan sajalah kepada Anda ya. Saya sudah bilang tadi, saya sudah jawab itu. Sebentar, saya kutipkan saja kepada Anda. Kalau Anda ini memfokuskan kepada dogma, saya tidak menginikan Anda. Cuman kalau Anda memaksakan bahwa saya harus seperti Anda, itu yang tidak ini. Sebentar ya, saya tampilkan dulu ya. Silakan. Sebentar. Kita ini punya cara masing-masing, Bang. Kalau Anda ingin memberitakan seperti itu kepada Muslim, silahkan. Kalau saya, Bang, jam terbang saya beda dengan jam terbang Anda. Nih, saya ini ya. Saya balikin dulu kamera saya, Bang ya. Inilah, Bang, orang yang pertama kali mencetuskan Tritunggal. Nih, Bang. Namanya Bapak Gereja namanya Tertulian. Nih, Bang ya, Tertulianus. Ya. Nih, Quintus
Septimius Florence Tertullianus, lebih dikenal Tertullianus, lahir tahun 155 sampai 230. Adalah seorang teolog Latin, penulis filsuf teosentris, dan salah satu tokoh apologet berpengaruh pada awal kekristenan. Ia memperkenalkan penggunaan kata trinitas dan ungkapan una substantia tres personae. Maksudnya satu substansi tetapi tiga personal untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Ia lahir dan hidup dan meninggal di Kartago, sekarang Tunisia. Ini gambarnya. Ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ia dibesarkan dalam keluarga kebudayaan kafir atau pagan, serta terlatih dalam kesusastraan klasik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya, apakah dia ini akhirnya meninggalkan ajarannya sendiri? Dia tinggalkan kok ajarannya itu. Nih, kita bacakan ya. Dia ini yang merumuskan Tritunggal itu. Nah, apakah dia meninggalkannya? Nah, meskipun, nih sebentar ya. Kita lihat. Tertullianus ini akhirnya meninggalkan apa yang diajarkan dia sendiri. Bentar, ketika orang-orang Kristen, Yunani dan seterusnya berdiskusi kehilangan serta, nah, ketika ia menyiapkan apa yang menjadi doktrin Trinitas, Tertullianus tidak mengambil terminologi dari para filsuf, tetapi dan seterusnya. Meskipun Tertullianus mempersoalkan apa urusan Athena, filsafat dan seterusnya. Nah ini, dosa Adam dan seterusnya. Gereja-gereja Barat menyimak ide ini, tetapi ini tidak dialihkan ke timur. Nah, kira-kira pada tahun 206 Tertullianus meninggalkan gereja untuk bergabung dengan sekte Montanis. Keterlibatannya dengan Montanis dan karena sejumlah tulisan menjelang akhir hidupnya, dia dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Kemudian membuat Tertullianus tidak pernah diakui sebagai seorang santo oleh gereja. Tidak seperti bapak gereja lainnya. Bang, saya itu bang, bukan mempermasalahkan ini yang saya maksud tuh begini loh. Anda mau memberitakan pemahaman Anda tentang ini dan itu, silahkan. Seolah-olah Anda sudah pernah ngelihat Allah, silahkan. Anda mau lihat Allah itu begini, terdiri dari ini, kayak orang Islam, terserah. Seolah-olah Anda udah pernah pergi ke surga, terus Anda lihat Tuhan itu kebagi 3, begitu kan, di sana ada 3 dia. Bang, saya kasih contoh ya, sederhana nih. Ada seorang, taruhlah nenek-nenek atau kakek-kakek. Dia tidak bisa baca bang, gak bisa baca tulis. Kemudian Anda beritakan kepada dia tentang Injil. Supaya apa? Supaya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya dikasihinya. Dan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Dia gak ngerti Tritunggal. Gak ngerti dia duinatur. Gak ngerti dia tres personae tadi, gak ngerti. Kira-kira dia diselamatkan gak bang? Tidak. Iya, makanya kau di bawah sana. Nah itulah. Iya, tidur sana kau di bawah sana. Ya teman-teman ya, makanya saya bilang teman-teman, mereka ini teman-teman adalah orang-orang yang mengutamakan dogma, mengutamakan doktrin ketimbang perbuatan, iman dan perbuatan. Padahal percuma Anda mau ngerti itu semua, Anda jangankan Anda ketemu Tuhan sekalipun, Anda dikasih tahu ada 3 bagiannya di situ, tapi kalau Anda tidak melakukan perintahnya, Anda tetap saja dilemparkan neraka. Yang paling penting itu adalah apakah kita melakukan apa yang diperintahkannya. Salomo, dia pernah berbicara dengan Tuhan. Salomo. Tetapi apa jatuhnya? Dia jatuh kepada penyembahan berhala. Maka Salomo itu kan penyembah berhala itu. Di dalam Bible Salomo itu seorang penyembah berhala. Dia karena banyak istri, akhirnya dia mengikuti sesembahan-sesembahan para istri-istrinya itu. Makanya dia jatuh kepada penyembahan Dagon, penyembahan Moloch. Seperti itu. Sekalipun engkau pernah berbicara dengan Tuhan, tetapi kau tidak melakukan perintahnya, maka kamu akan bernasib sama seperti Salomo. Aduh.
Makanya yang paling penting itu sebenarnya teman-teman, ini loh, bukan dogma yang menyelamatkan, tetapi karena melakukan perintah Tuhan Yesus. Makanya teman-teman, sudahkah kita mirip dengan Tuhan Yesus hari ini? Itu pertanyaan kita setiap hari. Gitu loh. Kalau hari ini kita selek sama orang, benci sama orang, sudahkah kita mirip dengan Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Jikalau engkau datang dan berdoa, tetapi di hatimu belum kau tuntaskan dengan saudaramu, nggak bisa. Supaya amarah kita ini jangan sampai melewati matahari tenggelam. Artinya kalau matahari tenggelam, maka amarah kita usai. Seperti itu. Apakah kita hari ini dendam kepada orang lain? Apakah hari ini kita misalnya kita nggak menghakimi ya, karena kita ini semua memang masih bergumul untuk lepas dari dosa-dosa. Kita tidak menghakimi satu sama lain. Tapi apa? Supaya kita diajarkan, supaya setiap hari semakin mirip dan serupa dengan Tuhan Yesus seperti itu. Itu inti ajaran kekristenan, dan itu yang ingin saya ajarkan. Saya ingin mengajarkan itu, sesimpel itu. Masalah nanti dia mau tahap kepemahaman bagaimana Tuhan itu ada dibagi berapa, terbagi 3 kayak apa terbagi 6, ya terserah dia gitu loh. Gitu ya teman-teman ya, ayo. Macam kalian ini sudah pernah ke surga aja, sudah pernah ngelihat di sana ada 3 jumlahnya atau ada 4. Aduh. Coba siapa di antara kalian yang udah pernah ke surga? Sudah ngelihat di situ ada jumlahnya 3. Aduh. Ayo silakan kita kasih naik ada Rian Faris. Silakan Rian Faris, nyalakan kamera dulu. Ya, Muslim Bang. Saya yang pernah naik ke Pak Edis yang kemarin yang orang Kalimantan itu. Putus-putus Bang suara Bang. Putus-putus Bang. Halo Bang. Nggak terlihat Bang, kamera Bang gelap. Oke, nanti perbaiki dulu ya, dulu. Ya, saya turunkan dulu. Sembuhin dulu. Teman-teman, Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang untuk menikah. Tetapi apa yang Tuhan Yesus juga katakan, ada orang yang terpanggil supaya dia fokus betul-betul sehingga dia memilih untuk tidak menikah. Enggak masalah. Ketika saya katakan, jika seorang Muslim ingin mirip sama Muhammad, apakah saya katakan dia harus tinggal di Arab? Kan tidak. Karena Muhammad tidak pernah mengajarkan Muslim yang sejati tinggal di Arab. Enggak. Tetapi ketika kamu mirip sama Muhammad, maka kamu akan melakukan apa yang Muhammad contoh-contohkan. Muhammad tidak pernah mencontohkan supaya orang wajib tinggal di Arab. Enggak ada. Tuhan Yesus tidak pernah mencontohkan supaya orang wajib tidak menikah. Tidak. Begitu teman-teman. Makanya baca Bible. Jikalau kamu tidak sanggup hidup selibat. Hidup dalam selibat itu maksudnya hidup sendiri. Kalau kamu tidak sanggup hidup sendiri, supaya kamu tidak terjerat oleh dosa, maka menikahlah. Sekarang banyak orang sok-sokan. Ya kan? Tidak sanggup dia hidup selibat tetapi dipaksa, maksa. Akhirnya apa? Akhirnya begitu terus. Apa enggak banyak skandal-skandal seperti itu? Banyak contoh-contoh, makanya buka Bible itu begitu loh. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Asyar. Ya silakan Asyar. Ya, bentar ya. Ya, silakan nyalakan kamera Asyar. Muslim ya Bang ya? Enggak Kristen. Yang semalam juga naik. Yang saya bilang abang, saya Kristen Bang. Yang saya
Abang itu bermain logika, sedangkan mereka teologi ya. Yang ingin saya tanyakan sama abang itu, abang sering bilang saya Kristen bang. Abang dulu sering bilang saya sering mengikuti abang, dan abang sering bilang begini, kalau kepada umat Islam ini bang ya, abang sering bilang ini karena saya sering mengikuti abang. Kalau Anda menghambakan diri kepada Yesus, udah otomatis Anda menghambakan diri kepada Bapa di surga. Itu kan Betul. sering abang bilang. Betul. Betul nggak? Betul. Dan kepada Roh Kudus juga. Iya. Nah, teori yang 3 itu bang, yang 3 tadi itu apa artinya? Itu nggak terhitungan. Saya nggak mau bahasa-bahasakan itu bang. Nggak penting bagi saya bahasa-bahasa itu bang. Oh gitu ya. Iya. Karena begini bang. Nah, Karena begini. Oke lah kalau ke Kristen saya bisa bang. Kalau ke Kristen saya pakai bahasa-bahasa seperti itu. Tetapi bang, ladang saya ini itu biasanya ketemu dengan orang-orang Mahmudin, Wahyudin. Jadi Mahmudin, Wahyudin ini kalau dengar kata Tritunggal, mereka lari tunggang langgang bang, lari. Makanya saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, begitu loh. Karena apa? Karena nanti menjadi polemik yang panjang. Lebih baik saya sederhanakan saja. Misalnya nih, ada Wahyudin nanya sama saya, bilang begini, Edis, ya Wahyudin, Bapa di surga itu Tuhan nggak? Iya. Kenapa kau tidak mentuhankan dia saja? Katanya. Kenapa kau ikut mentuhankan Yesus? Kau tuhankan juga Roh Kudus. Saya jelasin nama dia. Wahyudin, mentuhankan itu artinya membuat dia sebagai Tuan atau Tuhan kita. Majikan kita. Sehingga kita menghamba mengikuti dia. Itu maksudnya mentuhankan. Nah, kalau mentuhankan Bapa berarti kan mengikuti perintahnya. Ya. Nah, perintah Bapa di surga ini apa? Supaya mengikuti Yesus, supaya taat patuh kepada Yesus. Berarti taat patuh kepada Yesus, menuhankan Yesus, itu sebenarnya ya menuhankan Bapa itu. Nah, kemudian sekarang Roh Kudus. Roh Tuhan ditaruh di hati kita. Ya. Ketika Roh Tuhan menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, roh yang daripada Tuhan itu, spirit yang daripada Tuhan itu akan menginsafkan kita dari dosa-dosa. Sehingga roh itu akan ngomong, walaupun kita nggak dengar suaranya, walaupun dia akan mengajak begini. Ada duit itu jatuh, dompet orang. Betul. Kalau nggak ada Roh Kudus, itu dompet masuk kantongmu. Itu kalau nggak ada Roh Kudus. Tetapi kalau kita mentuhankan Roh Kudus itu, kita jadikan dia Tuhan kita, Tuan kita, majikan kita, maka dompet itu akan kita kembalikan kepada yang punya. Makanya sebenarnya ketika kita mentuhankan Roh Kudus itu sebenarnya sedang mentuhankan Bapa di surga. Karena itu keinginan Bapa di surga itu. Makanya Yesus itu adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Roh Kudus juga Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Makanya Roh Kudus dan Yesus itu datang diutus oleh Bapa di surga sebagai Tuhan juga. Jadi ketika mentuhankan Roh Kudus, mentuhankan Yesus, ya itu sebenarnya mentuhankan Bapa di surga. Nah, itu yang coba saya jelaskan kepada Mahmudin, Wahyudin. Puji Tuhan banyak yang menerima, puji Tuhan banyak yang sadar. Yang belum sadar-sadar kan yang masih bentur-benturin kepalanya ke ubin. Gitu loh. Yang 3 itu tadi, itulah istilahnya ya sebenarnya secara harafiah ya, secara ambigu, secara Abang Edis udah Tritunggal mengatakan demikian. Iya, kalau mereka mau mengatakan Tritunggal atau apapun terserah. Cuman saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang dogmatika. Karena bahasa-bahasa yang dogmatika nanti ujung-ujungnya juga nanti ruwet. Misalnya nanti ditanya, Tritunggalis? Ya.
Berarti Iya. kamu mengakui nggak bahwa Yesus itu hamba? Loh, ya memang hamba kok di dalam Bible. Apakah dengan mengakui Yesus hamba terus saya masuk neraka? Tidak. Memang Yesus hamba di dalam Bible. Hamba daripada Bapa di sorga. Karena dia melakukan perintah Bapa di sorga. Abang udah hebat dalam sederhana sekali menyampaikan hal demikian kepada Muhammadin umat Mukondo. Tapi yang ingin saya sampaikan juga sama Abang, itu banyak yang lagi bahas abang bahwa mereka pelesetkan abang itu SSY, abang itu WONES, tapi kan udah pernah abang bilang abang bukan seorang SSY atau Bang. WONES. Saya kan? Iya, saya sekarang itu Bang, hal-hal seperti itu sudah saya alami sekitar 10 tahun yang lalu Bang. 10 tahun yang lalu saya itu termasuk orang yang suka debat dengan hal-hal yang dogmatis. Sampai saya itu pernah ya Bang ya, menyimpulkan bahwa kalau kamu tidak paham seperti ini berarti kamu begini dan lain sebagainya. Saya itu sampai tersadar begini. Sebenarnya yang Tuhan inginkan kepada kita itu apa sih? Makanya kan tadi saya bilang Bang, seandainya ada panitia surga, seleksi masuk surga, misal nih Bang, kita bikin hayalan aja ya, seleksi masuk surga. Nomor 1, sini. Percaya hipostasis union? Ya. Berarti tres persona apa tadi? 1 persona 3 pribadi? Ya. Surga. Nomor 2. Percaya nggak kamu bahwasanya Yesus punya duinatur? Tidak. Neraka. Apa Kristen seperti itu Bang? Apa itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tidak Bang. Pemahaman hal yang bersifat kosmik, hal-hal yang kita sebenarnya nggak tahu Bang. Itu nggak usah Bang, yang penting itu apa sih? Yang penting apakah kita sudah mirip dengan Tuhan kita? Kita mirip dengan Tuhan kita atau kita mirip dengan Wahyudin? Kan itu Bang, sekarang ini banyak orang mirip dengan Wahyudin. Orang-orang inilah yang harus kita selamatkan. Iya betul. Begitu loh. Ya. Kalau dia mirip dengan Wahyudin, tiap hari kerjanya perempuan terus. Kan itu Wahyudin. Makanya saya bilang, mari kita mirip dengan Tuhan kita. Begitu loh. Supaya kita meneladani dia. Seperti itu. Artinya ya begitu ya Bang. Artinya jika kita meneladani Tuhan Yesus, otomatis udah kita teladani Tuhan Bapa di surga. Iya. Dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus di dalam hati kita saat dia di surga. Iya, intinya sederhana. Bagaimana kita mengenal Bapa di surga dengan perantaraan Yesus. Karena Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Yes. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi ia percaya kepada yang mengutus aku. Barang siapa menghormati anak, dia menghormati Bapa di surga. Begitu Bang. Jadi Yesus bukan Tuhan yang lain Bang. Tetapi dia Tuhan yang diutus oleh Bapa di surga. Menjadi Tuan kita. Bapa di surga itu Tuan kita Bang. Majikan kita. Bagaimana dia Bapa di surga itu menjadi majikan kita. Menjadi Tuan kita. Ya kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuan kita. Bukan berarti Yesus ini adalah Tuan yang lain. Tetapi makanya kan hukum yang pertama dan terutama ialah Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Echad. Tuhan di situ maksudnya Yahweh, Adonai. Nah, jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada padamu Allah lain. Allah itu maksudnya otoritas, Bang. Makanya kalau saya mengajar ya, sebenarnya kata Allah ini bahasa Arab, sebenarnya bahasa Ibraninya itu Elohim. Elohim ini sebenarnya artinya apa sih? Arti Elohim itu sebenarnya itu berasal dari bahasa orang-orang sebelum orang Ibrani tinggal di situ. Sebenarnya itu diambil dari kata El. Itu sebenarnya al itu sebenarnya kata yang sama. Baal, El itu sebenarnya kata yang sama. Itu sebenarnya artinya, arti secara harafiah itu suami.
Nah, suami di dalam budaya Timur Tengah itu kepala. Nah, makanya jangan ada kepala lain, maksudnya begitu, jangan ada otoritas lain. Ilah itu maksudnya kepala, sesuatu yang kepadanya kita tunduk. Nah, hukum yang 10 hukum yang pertama itu isinya begitu, jangan ada ilah lain, otoritas lain selain daripada Bapa di sorga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Yesus ilah yang lain, otoritas yang lain? Tidak. Karena Yesus adalah Tuhan atau Allah yang datang daripada Bapa di sorga. Roh Kudus juga begitu. Roh Kudus bukan ilah yang lain. Bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, makanya ketika saya berhadapan dengan mereka ini, saya kan dituduh sebagai seseorang yang menuhankan 3 Allah. Begitu. Makanya saya bilang, yang 2 ini, Roh Kudus dan Yesus, datangnya tetap yang dari satu itu, sang sumber itu. Jadi kami tidak sedang menduakan dia. Justru kalau kami menolak Yesus, menolak Roh Kudus, berarti kami malah menduakan dia. Kalau saya menyembah Tuhan Arab, saya malah menduakan dia. Begitu loh. Kalau saya menjadikan Wahyudin sebagai pemimpin saya, suri tauladan saya, justru di situ saya menduakan dia. Begitu. Bahasa-bahasa sederhana ini, Bang, yang saya berikan kepada mereka. Puji Tuhan banyak dari mereka, walaupun banyak juga yang menentang. Begitu, ya. Betul. Oke Bang, mereka udah terdogma di situ, betul. Tapi luar biasa kalau Abang itu menyampaikan hal yang sederhana, itu luar biasa. Jadi sebenarnya tanpa disadari 3 itu adalah trinitasnya itu, 3 itu sebenarnya. Ya, mau dibahasakan trinitas, mau dibahasakan apa, itu tidak saya tonjolkan, Bang. Saya tidak mau menonjolkan dogma, begitu. Iya, mau orang bahasain itu trinitas nggak masalah. Intinya yang saya ajarkan seperti itu. Ya, baik Bang. Thank you. Oke Bang, Oke, seperti Bang. Itu ya. Oke, saya turunkan. Oke. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman nonton saya, ngikutin saya dari awal, teman-teman itu tidak salah paham dengan maksud saya ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ketua Umum. Nah, silakan Ketua Umum. Ya, Ketua Umum Bulan Sabit, silakan nyalakan kamera. Bang, aku Kristen Bang. Aku bisa open cam, tapi aku 1 menit aja ngomong ke Abang. Bisa nggak? Oh, silakan Bang. Ini akun aku juga yang biasa pakai buat apologet. Sekarang gini aja Bang, aku langsung masuk ke intinya. Ibaratnya kita ngasih makan anak yang baru mau belajar makan. Apakah kita langsung kasih makan makanan yang keras? Iya, tentu tidak Bang. Iya, itu maksudnya. Saya ngerti pola Abang, cara main Abang dari awal saya ngerti. Ibaratkan Abang tukang pukul, gebukin dulu, nanti yang kayak contoh kayak Elia Miron, RK itu langsung main sama doktrin. Kalau dari awal langsung main sama doktrin, selesai. Nggak ada kambing yang mau ikut. Ya, jadi di lapangan memang seperti itu Bang. Kalau di lapangan dijelasin kayak begitu, yang ada mereka lari. Saya itu pengalaman Bang. Kalau saya sebut saja Trinitas langsung kabur tunggang langgang itu. Takut. Itulah Bang, makanya begitu. Kita dari awal kan seharusnya mereka belajar dari yang dengan Abang dengan bom kemarin kan. Sudah harus belajar dari situ. Oke, kita beri kesempatan lagi Bang ya kepada yang lain ya. Bang, shalom, selamat malam Bang. Shalom. Ya. Makanya kan saya bilang teman-teman, seseorang punya caranya sendiri. Kalau kita ini ibarat kata seorang mekanik ya, orang yang sudah bongkar mesin 15 tahun, pasti caranya tidak sama dengan orang yang sudah baru bongkar mesin 2 tahun. Nah, janganlah saling menyalahkan karena seseorang terbentuk berdasarkan jam terbangnya, begitu loh. Jangan memaksakan metodemu dengan metode orang, begitu. Nggak sama metode kita berbeda, begitu ya.
pengalaman saya teman-teman, kalau kita membawa satu doktrin-doktrin begini dan lain sebagainya, yang ada orang itu malah mumet, yang ada orang itu malah banyak pertanyaan. Gitu loh ya. Tinggal itu aja loh. Bagaimana beritakan bahwa Yesus adalah orang yang baik. Pertama itu dulu. Terus kemudian pengajaran-pengajarannya baik. Mau nggak kamu menerima dia sebagai pemimpinmu supaya kamu menjadikan dia suri tauladan. Nanti setelah nanti dia paham sendiri tuh, nanti dia cari tahu sendiri begitu. Kalau dia saja masih tidak mau mengganti pimpinannya, masih orang yang di kuburan, ya sampai kiamat pun kau ngomong nggak akan sampai. Oke, kita lanjutkan ya. Kita kasih naik ada Mida.